5. Karta melempar botol minuman kosong ke sembarang arah. Ia menuju kamar Parmiah. Kosong. Karta mengernyit. Sudah bisa bangun rupanya perempuan itu, baguslah. Dengus Karta menduga Parmiah sudah sembuh dan bisa bangkit dari tempat tidur. Ia berpikir Parmiah sedang memasak di dapur. Karta menuju dapur, sepi. Tak ada tanda-tanda keberadaan Parmiah. Kemana perempuan bau itu? Sungut Karta seraya mencari ke kamar mandi, ke halaman belakang yang hanya sepetak tempat menjemur pakaian, tak ada juga. Karta baru menyadari jika Parmiah benar-benar tak ada di rumah. Kemana perempuan sial itu? Karta lekas menelepon Lani. Di mana ibumu? Kenapa tak ada di rumah? Tentu saja Karta tak tahu Parmiah sudah diboyong anak buah Sean ke rumah sakit saat dia tak ada di rumah. Setelah mendapat segepok uang dari Aim, Karta lekas pergi dan baru pulang ke rumah selepas Isya. Dia sibuk berjudi seharian. Kenapa bertanya tentang ibu? Rindu? Cibir Lani. Anak kurang ajar. Katakan kemana ibumu? Bentak Karta. Bapak mau apa cari ibu? Katakan saja di mana. Ibu sudah di tempat yang aman. Dirawat dengan penuh kasih sayang. Jawab Lani. Karta diam. Ia ingat ucapan Naim jika ada seseorang yang melindungi Lani. Kamu kerja di mana? Ya di tempat kerja. Ya kerja apa? Kenapa atasanmu punya anak buah segala? Kamu jadi wanita simpanan? Astagfirullah, Bapak. Cepat katakan kamu kerja di mana? Bapak harus bilang pada atasanmu untuk tidak seenaknya mempekerjakan anak di bawah umur sembarangan. Lalu Bapak juga kenapa menjual anak di bawah umur? Anak sendiri pula. Sahut Lani. Lain perkara itu. Jelas ada hitung-hitungannya denganku. Terdengar Lani mengucap istighfar berkali-kali. Pak, Lani sedang kerja. Bapak jangan telepon Lani terus. Maaf, Lani tutup teleponnya. Klik. Telepon diakhiri. Karta geram dan membanting ponselnya ke atas sofa. Masih sayang ponsel rupanya. Anak sialan. Tak tahu diuntung. Racau Karta menendang apa saja yang bisa ditendang. Kalau saja atasannya tidak ikut campur, Lani pasti akan menjadi tambang emasku. Dia cukup montok dan cantik, sudah pasti banyak yang menginginkannya. Karta mengacak-acak rambutnya kesal. Karta harus mencari tahu di mana Lani bekerja. Ia harus menemui Nilam, teman Lani yang sempat ke rumah menawari Lani pekerjaan. Gegas Karta menenggak keluar rumah hendak menuju rumah Nilam yang masih bertetangga dekat dengannya. Tak sampai 10 menit Karta berjalan kaki, ia sudah tiba di rumah Nilam. Nilam! Nilam! Panggil Karta. Hei, mau bertamu? Kau tidak tahu sopan santun bertamu? Ujar seseorang yang muncul dari balik kandang ayam yang ada di halaman rumah. Halah, rumah kandang ayam saja berlagak. Mana Nilam? Laki-laki yang muncul dari balik kandang ayam menatap Karta tak suka. Ada perlu apa kau ingin bertemu Nilam? Tanya Suroso, ayah Nilam. Sebelum Karta menjawab, pintu rumah terbuka. Muncul seraut wajah muda seusia Lani, dia Nilam. Ada perlu apa cari aku? Tanya Nilam. Kamu ajak Lani kerja di mana kemarin? Tanya Karta tanpa basa-basi. Di rumah orang kaya? Jawab Nilam. Karta mengernyit. Jadi pembantu? Nilam menggeleng. Merawat anak orang kaya? Pengasuh? Perawat lebih tepatnya ralat Nilam. Bagaimana seorang perawat bisa mendapatkan perlindungan seorang majikan sebegitu besarnya? Perawat macam apa yang dimaksud Nilam? Di mana rumah orang kaya itu? Aku harus menemui anakku. Jauh, naik angkot terus naik ojek ke perumahannya. Kalau nggak mau ribet ya naik mobil online. Jawab Nilam. Ayo antar, kita naik mobil online.
ajak Karta. Gak bisa, aku 1 jam lagi harus kerja. Tolak Nilam. Kalau begitu minta alamatnya saja. Gak tahu alamat lengkapnya. Aku hanya tahu perumahannya saja. Aku ketemu orang yang mau mempekerjakan Lani di restoran tempatku kerja. Jawab Nilam apa adanya. Dia memang bertemu Suzana di restoran tempatnya bekerja. Ah, sial! Dengus Karta. Kenapa nggak tanya Lani langsung? Tanya Nilam. Anak sialan itu susah diatur. Pembangkang. Nggak tahu terima kasih. Umpat Karta. Hati-hati mengumpat anak sendiri. Ucapan adalah doa. Jangan sembarangan ngata-ngatai anak sendiri. Tukas Suroso yang masih mengelus-elus ayam miliknya. Bukan urusanmu. Ujar Karta tak peduli dan berlalu dari rumah Nilam. Hingga sore menjelang, Karta hanya sibuk bermain judi dengan sisa uang dari Aim. Saat semua uangnya hanya tinggal tersisa beberapa ratus ribu, notif pesan di ponselnya berdering. Sebuah video pendek memperlihatkan Lani keluar dari rumah super mewah. Ia memapah seorang pria tampan memakai tongkat untuk naik ke mobil. Itu anakmu, bukan? Mirip sekali dengan Lani, begitu isi pesannya. Iya itu Lani. Di mana ini? Balas Karta bersemangat. Sang pengirim pesan menyebutkan alamat rumah mewah milik Sean. Karta tersenyum licik. Akhirnya aku dapatkan juga alamat rumah tempat anak sial itu bekerja. Lihat saja, besok aku akan memberi anak itu kejutan. Malam itu Karta gelisah ingin hari lekas besok. Ia sudah tak sabar ingin menemui Lani di rumah Sean. Karta meyakini jika pria buta yang ia lihat dalam video itu adalah majikan Lani. Lelaki buta itu sepertinya bukan lelaki buta sembarangan. Rumahnya saja mirip istana. Aku harus bisa memerasnya karena sudah mempekerjakan Lani. Gumam Karta. Apa Parmiah tinggal juga di rumah itu? Sejak Karta mendapat informasi mengenai Lani, dia sengaja mengintai rumah Sean dari kejauhan. Mencari tahu aktivitas Lani, kapan Lani keluar rumah. Kebetulan 3 hari sejak Karta mendapat video Lani dari kawannya, Lani meminta izin Sean untuk menjenguk Parmiah di rumah sakit. Karta yang sengaja menyewa motor kawannya dengan mudah bisa mengikuti Lani. Lani menggunakan jasa ojek online dan berhenti di pasar untuk membeli buah-buahan. Lani! Karta menghentikan motor di dekat Lani. Lani tentu saja terkejut. Bapak, di rumah ada orang-orang yang mau beli rumah. Mereka sudah menyiapkan uang 1 koper. Kau sudah beberapa hari tak pulang, ibumu juga tak lagi tinggal di rumah. Aku butuh tanda tangan ibumu untuk menjual rumah. Lani terbelalak. Bapak, itu warisan kakek, ayahnya ibu. Kenapa main jual-jual saja? Terus gimana? Bapak butuh uang, rentenir tiap hari menagih utang Bapak. Karta menunduk sedih. Baru kali ini Karta memperlihatkan sikap sedih di depan Lani. Tentu saja itu hanya pura-pura. Lani mengernyit. Tak biasanya Karta menunjukkan wajah sedih. Bapak menyesal sudah menyia-nyiakan ibumu. Tapi utang Bapak semakin menumpuk. Terpaksa dengan menjual rumah ibumu utang Bapak bisa terselesaikan. Ucap Karta lirih. Enggak, rumah itu enggak boleh dijual, Pak. Ibu pasti sedih, kita pulang sekarang. Tapi, kenapa Bapak bisa tahu aku di sini? Lani heran. Bapak tak bisa menolak, tapi kalau kamu bisa bantu Bapak menolak mereka, ya kita pulang sama-sama. Karta senang karena Lani mudah sekali dibohongi. Maksud Bapak, yang mau beli rumah ada di rumah. Ditinggal? Mereka bukan mau beli tepatnya, tapi mau menyita rumah kita. Mereka para rentenir. Tadi Bapak bilang ada pembeli bawa koper berisi uang mau beli rumah kita. Yang betul yang mana sih, Pak? Di warung Empok Rusmi ada pembeli dan rentenir. Tinggal pilih, mau dijual apa mau disita. Karta tak kehilangan akal. Lani tidak jadi membeli buah. Ia panik karena rumahnya mau dijual. Segera Lani naik motor Karta tanpa curiga. Pikirannya adalah rumah. Ia harus mempertahankan rumah warisan kakeknya.
Di tengah perjalanan, Karta menghentikan motornya. Coba turun dulu, Lan. Ban motor sepertinya kempes. Titah Karta. Lani turun, sama sekali tidak curiga sedikit pun. Mereka berhenti di jalanan sepi. Kebetulan Lani menyukai pemandangan hijau. Rerumputan ilalang hijau di depannya menarik perhatian Lani. Ia tak menyadari jika Karta mengeluarkan sapu tangan yang sudah dibubuhi semprotan bius. Karta dengan tega membius Lani hingga pingsan. Setelahnya, ia menghubungi temannya untuk membawa mobil dan membawa Lani ke suatu tempat. Ia harus membuat atasan Lani khawatir lagi seperti saat Lani diculik. Karta berharap atasan Lani bisa menebus Lani dengan tebusan yang mahal. 6. Sean mengernyit melihat titik merah di peta yang tampak di layar monitor. Kenapa titik GPS Lani malah ke tempat lain bukannya ke rumah sakit? Gumam Sean. Ya, Sean menanam sistem pelacak GPS di gelang yang dikenakan Lani. 1 hari sesudah penculikan Naim pada Lani. Lani! Panggil Sean. Ya, Tuan! Lani yang membawa nampan makanan hendak keluar kamar menoleh. Lepaskan dulu gelangmu. Tanpa banyak bertanya Lani meletakkan nampan lalu melepaskan gelang emas permatanya. Ini, Tuan! Kenapa wajahnya datar sekali? Apa dia tidak penasaran kenapa aku menyuruhnya melepas gelang? Sean membatin. Permisi, Tuan! Lani mengangguk hormat seraya berlalu keluar kamar. Sean mengingat berapa orang perawat yang bersikap berbeda dari Lani. Tak ada kepala yang menunduk hormat, selalu menyahut dengan asal serta wajah cuek. Sean bukan gila hormat. Tapi para perawat meremehkannya karena mereka pikir Sean buta, dan Lani tidak menganggapnya buta. Lani begitu santun serta seringkali membungkuk hormat seolah Sean bisa melihat. Sean tersadar dari lamunannya, lekas ia mengotak-atik gelang dan memasukkan alat GPS di gelang Lani. Perawat baru yang menarik perhatiannya itu memiliki ayah yang tega berbuat keji pada anaknya dan Lani pernah diculik seorang mucikari. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terulang. Sean berpikir Karta tentu tak akan melepaskan Lani begitu saja. Setelah selesai meletakkan alat pelacak di gelang Lani, Sean kembali memanggil gadis itu ke kamar melalui interkom yang menghubungkannya ke panci. Lani masuk kamar membawa dessert kesukaan Sean. Kemarikan tanganmu. Titah Sean. Lani menyodorkan tangan kanannya. Sean pura-pura meraba-raba tangan Lani lalu kembali memasangkan gelang. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan gelang ini. Jika sesuatu mengancammu di luar sana lalu orang-orang tertarik dengan gelangmu, lepaskan. Tapi simpan selalu di dekatmu. Di tas atau di saku baju. Pesanku, jangan jauh-jauh dari gelang ini. Mengerti? Lani mengangguk meski sedikit heran dengan ucapan Sean. Hei, kenapa kau diam saja? Kau dengar apa yang kubilang? Iya, Tuan maaf, saya dengar. Lani lupa kalau Sean buta, ia hanya mengangguk saja tadi. Sean tersenyum puas. Sebetulnya Sean melihat anggukan Lani dan hal itu membuat Sean senang. Lani tidak menganggapnya buta meski memang di mata Lani, Sean itu tak bisa melihat. Kembali pada Sean yang keheranan melihat titik alat pelacak Lani menuju arah lain selain rumah sakit. Sean terus saja melihat pergerakan Lani. Apa dia membeli sesuatu? Tadi dia berhenti di pasar buah tapi lalu pergi lagi entah kemana. Berhenti di areal kosong antah berantah dan kini merayap lagi entah kemana. Sean terus saja mengamati titik alat pelacak keberadaan Lani yang semakin jauh dari lokasi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Gadis itu pikir bisa bebas pergi kemana saja. Sean menekan panggilan cepat ke nomor ponsel Lani. Berdering. Lama. Tapi tak jua diangkat. Sean mulai curiga. Karena berkali-kali menghubungi Lani tak juga diangkatnya. Sean memanggil Susana. Sus, coba lihat titik alat pelacak Lani. Dia itu mau kemana? Sean menunjuk titik merah yang ada di layar monitor. Dia masih bergerak berada di area Jakarta, Tuan. Jawab Susana. Ya,
Hanya Susanna yang tahu jika Sean sesungguhnya tidak buta. Dia izin ke rumah sakit tapi malah menuju ke tempat lain. Susanna melirik Sean. Apa mungkin Lani diculik lagi, Tuan? Terka Susanna. Sean menatap lekat Susanna. Ponsel Sean berdering. Tertera nama perawat Lani di layar ponsel. Sean menerima panggilan dengan mode loudspeaker. Halo, Tuan Sean yang terhormat. Ada keperluan apa menghubungi anakku berkali-kali? Terdengar suara Karta dari seberang telepon. Anda ayah Lani? Tanya Sean. Betul sekali. Maaf, apa saya bisa bicara dengan Lani? Sean masih bersikap sopan pada Karta. Anakku sibuk. Dia akan bekerja yang jelas-jelas akan menghasilkan banyak uang untukku. Kekeh Karta. Wajah Sean menegang, begitu juga dengan Susanna. Lani sudah menandatangani surat kontrak denganku. Dia tidak bisa bekerja dengan pihak lain saat ini. Ucap Sean. Halah, surat kontrak, tanda tangan, memangnya hal itu akan menghasilkan uang banyak? Cibir Karta. Sean menghela napas tenang. Bisa beritahu Lani kalau atasannya menelpon dia? Pinta Sean masih sopan. Tidak bisa. Lani tak akan kerja lagi dengan Anda, Tuan. Dia akan bekerja untukku, ayahnya. Sudah waktunya dia menjadi anak berbakti dan mengembalikan biaya hidupnya selama ia kurawat dari kecil sampai sebesar ini. Karta mulai melancarkan aksinya. Sean mengembuskan napas. Ia mengakhiri telepon dengan sopan. Sus, kirim jauh hari dan anak buahnya mengikuti titik GPS Lani, sekarang. Titah Sean tegas. Baik, Tuan. Susanna bergerak cepat sesuai instruksi Sean. Sean mengepalkan tangan. Lalu memejam dan menghela napas dalam. Dasar gadis bodoh, kamu masih percaya saja dengan ayahmu? Atau jangan-jangan kamu dibius dan diculik lagi? Sean membatin. Di kamarnya Sean bisa bergerak bebas jika tidak ada siapapun. Ia bisa memantau seluruh kamera CCTV yang terpasang di tempat-tempat tersembunyi. Memantau pergerakan bawahannya. Sean berpura-pura buta sejak kepulangannya dari Paris 3 tahun yang lalu. Ibunya yang buta meninggal saat Sean masih bersekolah di bangku SD. Sean melarikan diri ke Paris. Ya, Sherindita, istri Aji Saka adalah keturunan bangsawan Prancis tapi dia buta. Sharon menikah dengan Aji Saka yang mencintainya dengan tulus. Aji Saka adalah putra pengusaha asal Pakistan yang menikah dengan orang pribumi asli. Jadi Oma Sean lah yang masih keturunan Indonesia asli. Saat Sean pulang dari Paris, Sean banyak mengganti bawahannya di rumah mewah milik Aji Saka. Kenapa? Saat Sherindita masih hidup, Sean sering melihat kemunafikan di dalam rumahnya sendiri. Sean kecil diam-diam sering melihat asisten pribadi Sharon mengambil emas batangan atau bergepok-gepok uang dalam brankas di dalam kamar Sharon. Lain waktu Sean pun kerap melihat asisten rumah tangga yang mencicipi makanan Sharon tepat di depan Sharon tanpa kesopanan. Bahkan sikap mereka jauh dari adab, memeriksa koleksi gaun mahal Sharon dan memakai serta mencurinya. Perhiasan Sharon seringkali hilang di dalam laci lemari. Tukang kebun dan sopir cadangan di rumah pun terkadang menatap Sharon yang teramat jelita dan memiliki bentuk tubuh aduhai dengan mata penuh nafsu. Bahkan kepala asisten rumah tangga berani menodai kepercayaan Sharon dengan menjual koleksi tembikar ataupun guci-guci mahal di dalam rumah. Mimarkap uang bulanan belanja hingga gaji asisten rumah tangga lainnya. Sean kecil tahu semua. Saat itu dia sudah duduk di bangku SD. Tapi Sean yang introvert serta sering diancam oleh bawahan Sharon dan Aji Saka merasa terintimidasi. Sean bungkam. Tak bisa juga mengadu pada Aji Saka yang nyaris tak pernah ada di rumah. Aji Saka terlalu sibuk dengan bisnis propertinya yang terdapat di berbagai negara. Sharon melimpahkan semua dan mempercayakan segala sesuatu untuk diurus oleh orang kepercayaannya. Padahal Sean tahu pasti, orang-orang yang dipercaya penuh oleh Sharon semua bermuka dua. Hingga Sean nyaris enggan menikah karena ia merasa takut jika pasangannya pun tertarik padanya karena harta. Saat Sean kembali dari Paris,
Sean menghayal Susanna dan mengganti orang-orang palsu yang ada di rumah Sean dengan orang baru. Sean berakting buta hanya sebagai bentuk tameng rasa tidak percaya dirinya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. 7. Jauh hari membawa mobil dengan kecepatan penuh. Ia membawa 3 orang rekannya dengan pakaian serba hitam menuju lokasi di mana titik alat pelacak keberadaan Lani berada. Mobil berjalan melalui perumahan padat penduduk yang cukup kumuh. Jauh hari juga membawa alat yang dibekali radar yang mendeteksi alat pelacak di dalam gelang Lani. Jauh hari menghentikan mobil di depan salah satu gang. Keempatnya turun dan masuk gang dengan alat berbunyi bip-bip-bip yang semakin mengencang. Terus berjalan tanpa memperhatikan orang-orang yang keheranan melihat mereka. Di salah satu rumah dengan cat pudar di sana-sini, bunyi bip tak berjeda. Keempat orang itu saling bertukar pandang dan mengangguk. Jauh hari mendobrak pintu rumah. Tampak Karta beserta 2 orang rekannya yang sedang bermain kartu terkejut dengan kemunculan Jauh hari. "Hei, siapa kalian?" teriak Karta. Jauh hari tak menyahut, ia masuk ke ruang tengah mencari keberadaan Lani. Tak ada. Lalu membuka pintu kamar, terkunci. "Hei, kau jangan sembarangan masuk rumah orang! Kalian mencari apa?" Karta berkacak pinggang. 2 teman Karta sudah berjibaku dengan ketiga rekan Jauh hari. Sementara Karta berusaha menghalangi Jauh hari yang hendak mendobrak pintu kamar. Tapi kekuatan Jauh hari jauh lebih mumpuni dari Karta. Sekali pukul, Karta terjatuh. Jauh hari segera mendobrak pintu kamar. Dilihatnya perawat baru Sean yang lugu dan tampak ringkih itu tergeletak dengan tangan terikat di atas tempat tidur lusuh. Lani sudah siuman dan terkejut melihat pintu didobrak. Jadi serangan Karta dan berbalik menyerangnya. Tanpa perlawanan sama sekali Karta berhasil tumbang dalam hitungan detik. Jauh hari segera memapah Lani yang masih sedikit pusing karena efek obat bius keluar kamar. "Hei, jangan bawa anakku!" Karta melambaikan tangan sambil berusaha bangkit dengan sempoyongan. Di luar kamar, ketiga rekan Jauh hari pun dengan mudah menumbangkan 2 teman Karta. Segera keempat pria berpakaian hitam melangkah cepat keluar rumah membawa Lani. "Kalian siapa?" tanya Lani. "Kami orang suruhan Tuan Sean. Tenanglah, Nona aman bersama kami," sahut Jauh hari. Lani tampak lega. "Her, bunyi bip melemah," ujar Tandan. Jauh hari melihat pergelangan tangan Lani. "Di mana gelang Nona?" tanya Jauh hari. Lani melihat pergelangan tangannya lalu menggeleng. Tandan dan 1 rekannya kembali ke rumah yang sebelumnya. Keduanya masuk dan gegas menggeledah seluruh tubuh Karta dan kedua rekannya. Gelang ditemukan di saku celana Karta. Lani akhirnya bisa mendapatkan kembali gelang emas permatanya dan berada di mobil Jauh hari pulang ke rumah tuanya dengan selamat. Rumah Sharon. Dana mengetuk kamar Sharon pelan. "Sharon, kamu sudah selesai? Ayo, kita berangkat." "Belum, Ma. Aku baru selesai mandi," teriak Sharon dari dalam kamar. Dana menghela napas. "Anak gadis memang selalu lama," gumam Dana seraya melenggang ke ruang keluarga. Ia duduk di sofa dan menyalakan televisi. "Omah," seorang kepala asisten rumah tangga menghampiri Dana. "Nyonya, jadinya jam berapa mau ke makam Nona Keinara?" tanya Omah. "Sekarang juga, semua keperluan sudah siap, bukan?" sahut Dana. "Sudah, Nyonya. Sudah saya letakkan semuanya di bagasi mobil." "Bagus," sahut Dana. "Kenapa anak itu lama sekali? Sih, 2 jam lagi aku harus ke galeri. Ada pameran lukisan yang harus kuhadiri." Keluh Dana tak sabar. "Bagaimana kalau Nyonya tunggu di mobil saja? Saya cek ke kamar Non Sharon," ujar Omah sopan. Ya sudah. Bilang aku tunggu di mobil dan jangan lama-lama." Dana melenggang keluar rumah. Omah menghela napas dalam lalu segera ke kamar Sharon. "Non, Nyonya menunggu di mobil," ketuk Omah di pintu kamar.
Pintu kamar terbuka, Sharon masih mengenakan baju tidur, rambutnya kusut. Kenapa sih tiap bulan harus rutin ke makam bayi? Jelas-jelas sudah mati sejak keluar dari kandungan, tapi masih saja dikunjungi. Gerutu Sharon kesal. Omah membelai rambut Sharon lembut. Turuti saja apa maunya mamamu. Dengan begitu, apapun keinginanmu akan terpenuhi. Wajah Sharon melunak. Ayo, ganti baju dan rapikan rambut. Tidak usah mandi, cukup semprotkan minyak wangi. Omah memberi saran. Sharon mau tak mau mengikuti saran Omah. Dana selalu saja mengatur hidupnya. Harus kesini kesana, begini dan begitu. Cara makan saja harus sempurna. Duduk tegak dan denting piring dengan sendok seminimalisir mungkin tidak mengeluarkan suara. Belum lagi tetek bengek lain yang semuanya harus sesuai dengan kemauan Dana. Sharon ingin sekali berlaku bebas di rumahnya sendiri. Tapi Dana dengan tegas selalu mengatur hidupnya. Sharon mengganti baju seadanya, menguncir rambut dan masuk mobil. Dana heran melihat penampilan Sharon. Kenapa wajahmu polos? Kalau aku dandan memang mama mau menunggu lebih lama lagi? Jawab Sharon pelan dan sedikit malas. Ya sudah. Jalan, Pak. Titah Dana pada sopir pribadinya. Di sebuah pemukiman pemakaman elit, Dana dan Sharon duduk tenang mendoakan kakak Sharon yang meninggal sejak dilahirkan, Keinara Prawesti. Dana mengelus batu nisan yang terbuat dari marmer dengan penuh kerinduan. Sementara Sharon duduk malas melihat Dana yang betah berlama-lama diam di makam Keinara. Orang sudah mati masih saja dirindukan. Ini sudah nyaris 20 tahun, tapi tetap saja rutin mengunjungi makam bayi yang cuma beberapa saat menghirup aroma kehidupan. Sharon mengoceh kesal dalam hati seraya menguap malas. Setelah puas bercengkerama dengan doa untuk anak pertamanya, Dana kembali ke mobil disusul langkah Sharon yang kali ini tampak semangat. Kamu kuliah siang? Tanya Dana. Hari ini nggak ngampus. Mau main dengan Jas ke Bali. Dana menghentikan langkahnya. Mama tak suka kamu bebas ke sana kemari dengan Jas. Kamu sudah bertunangan dengan Sean. Tandas Dana. Memang Jas siapa? Dia sahabat baikku, Ma. Ngapain ke Bali? Ya main aja. Enggak, Mama nggak izinin kamu main jauh-jauh dengan Jas. Ma, kenapa sih Mama tunangin aku dengan Sean? Dia itu buta. Aku mana bisa memamerkan Sean pada semua orang. Aku malu. Ma, aku tahu pernikahan Sean dan aku hanya pernikahan bisnis. Mama rela mengorbankan anak sendiri demi uang. Sungut Sharon. Bukankah kamu menikmati semua pemberian mewah dari Sean selama 3 bulan ini? Kamu bisa berfoya-foya dengan uangnya dia tanpa harus meminta pada Mama. Sharon hanya mendengus kesal. Sean tampan, Ma. Super tampan, tapi dia buta. Sharon menyugar rambutnya. Dana menggamit lengan Sharon segera masuk mobil. Masuk. Hari ini kamu diam di rumah. Jangan pergi kemanapun dengan Jas. Mama akan belikan apapun yang kamu mau. Sharon cemberut sepanjang perjalanan menuju rumah. Ia sebal dengan Dana yang selalu saja berlaku seenaknya. Mama, aku suka Jas. Dia luas, Sean kaku dan buta. Jerit Sharon. Diam! Pertunanganmu dengan Sean demi kebaikanmu. Belum menjadi suamimu saja, dia sudah menghujanimu dengan harta. Bukankah kamu menyukainya? Sharon melengoskan wajah. Kalau begitu, akan kuras habis harta Sean untuk kesenanganku. Andai saja dia tidak buta, sempurna sekali hidupku. Gumam Sharon seraya menatap kosong keluar jendela mobil. Cintai Sean dengan tulus, sayang. Dia lelaki yang baik. Dana membelai rambut Sharon. Sharon hanya bisa menghela napas pasrah. Jas, lain kali saja kita bersenang-senang. Aku harus menuruti apapun keinginan Mama demi masa depan kita. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Sean,
tapi di luar kita tetap akan bersenang-senang. 8. Sharon tidak ke kampus lagi esok harinya. Sungguh memang dia sangat pemalas. Untuk apa kuliah? Dapat gelar lalu cari kerja? Uang Den sudah sangat banyak. Ia tak berpikir untuk mencari pekerjaan. Uang yang dimiliki ibunya pastilah akan jatuh ke tangannya. Pada siapa lagi? Sharon berpikir dia adalah anak satu-satunya, sudah pasti harta warisan Den akan menjadi miliknya suatu saat nanti. Lalu untuk apa mencari kerja? Terlebih saat ini dirinya akan menikah dengan calon pewaris tunggal pengusaha properti kelas kakap. Lengkap sudah hidupnya akan bergelimang harta. Sharon berdandan secantik mungkin, ia akan mengunjungi calon suaminya tercinta, Sean Dharmawangsa. Kali ini ia akan menemui Sean tanpa jas. Ultimatum mamanya cukup berpengaruh. Lagi pula, rentan membawa jas terlalu sering ke rumah Sean. Orang rumah Sean pasti akan curiga. Ma, Sharon mau ketemu calon suami tercinta dulu, dadah. Sharon turun dari tangga dengan terburu-buru mencium kedua pipi Dan. Sarapan dulu, nak! Teriak Dan. Nanti aku sarapan di rumah Sean saja. Sharon membuka pintu seraya memutar-mutar kunci mobil. Anak itu! Desis Dan di depan meja makan. Omah tersenyum bahagia melihat Dan tampak begitu menyayangi Sharon meski Sharon kerap membuatnya kesal. Semoga Non Sharon bisa sepenuhnya menaklukkan hati tunangannya ya, Nyonya! Dan mengernyit. Maksudmu? Non Sharon pernah bilang, meski sering memanjakannya dengan harta tapi tunangannya itu sangat kaku. Jawab Omah. Dia bilang seperti itu padamu? Tanya Dan. Omah mengangguk. Anak itu terlalu manja. Kuliah malas, kerja apa lagi? Mau jadi apa nanti? Mau tidak mau aku harus menjodohkannya dengan lelaki kaya raya. Dan memijat pelipisnya. Omah hanya mesem tanpa berani menyahut lagi. Lani sedang berdua dengan Sean di kamarnya. Tuan, harus dengan apa saya membalas kebaikan Tuan? Sean tak menjawab. Ia meraba-raba laci meja kecil di sebelah tempat tidurnya. Lani, ini jam murah. Orang tidak akan tertarik dengan jam tangan murahan ini. Pakailah, jangan pernah kamu lepas. Aku memasang alat pelacak juga di jam tangan ini. Memasang alat pelacak di gelang emasmu rentan dicuri. Terbukti bapakmu mengambil gelangmu kemarin. Untung saja Tandan dan Jauhari Tangkas mengetahui radar pelacak GPS melemah padahal kamu sedang bersama mereka. Lani melongo. Alat pelacak? GPS? Tanya Lani keheranan. Kamu ini masih saja bodoh. Kamu pikir dari mana anak buahku menemukanmu secepat cahaya kalau bukan alat pelacak yang kutanam di gelangmu itu? Sentak Sean. Lani melongo melihat gelangnya. Di sini ada alat pelacaknya, Tuan. Tanya Lani dengan naifnya. Di mana dipasangnya? Sudah, pakai jam tangan murah ini. Aku memasang alat GPS juga. Jangan pernah kamu lepas. Lagi pula kamu kenapa bodoh sekali mau saja ikut dengan bapakmu? Kemarin bapak menggadai rumah warisan kakek pada rentenir. Lalu ada yang mau membeli rumah kami. Bapak bilang dua-duanya ada di rumah. Mereka perlu tanda tangan saya, Tuan. Sean memijat pelipisnya. Coba kamu pikir, untuk apa bapakmu perlu tanda tanganmu? Memang sertifikat rumah atas namamu? Sudah kubereskan utang-utang bapakmu. Kau hanya perlu mengurusku dan ibumu saja. Jangan pernah lagi pulang ke rumah itu lagi. Lani melongo. Kalau ibu saya sembuh, mau tinggal di mana, Tuan? Di sini. Jawab Sean pelan. Di sini? Lagi-lagi Lani melongo. Sudahlah, pijadi pundak dan kepalaku. Pusing aku memikirkan masalahmu banyak sekali. Baru kerja beberapa hari kau sudah menyusahkanku. Gerutu Sean. Lani gegas berjalan ke belakang Sean. Memijat pundak Sean pelan. Kurang keras.
Lani menambah kekuatan pijatannya. Pijat juga kepalaku. Iya, Tuan. Maaf kalau saya kurang sopan pegang kepala Tuan. Lani mulai memijat kepala Sean. Sean memejam menikmati pijatan tangan Lani. Rasanya sungguh nyaman dan rileks. Tuan, panggil Lani. Kenapa Tuan baik sekali padaku? Tanya Lani. Karena kamu bodoh. Lani mengernyit. Jawaban yang sungguh aneh. Kalau saya tidak bodoh, Tuan tak akan baik seperti ini padaku? Ah, kamu memang bodoh. Sudah, jangan pikirkan apa yang sudah terjadi. Besok kalau kamu mau mengunjungi ibumu, kasih tahu jauh hari. Biar diantar jemput. Aku tak mau kebodohanmu selalu membuatku susah. Gerutu Sean. Lani mengangguk berulang kali. Kau dengar? Sentak Sean. Iya, Tuan. Padahal Sean melihat anggukan Lani di cermin. Selalu seperti itu Lani lupa kalau Sean buta. Dia seringkali menjawab ucapan Sean dengan anggukan. Mana bisa Sean melihatnya? Mulai besok kamu ikut aku membenahi berkas-berkas di ruang kerjaku. Bantu aku kembali bekerja. Aku tidak boleh terlalu lama bermanja seperti ini. Ada banyak hal yang harus aku urus. Sejak aku buta, aku malas bekerja. Awalnya aku tidak terima, tapi mau bagaimana lagi? Memangnya mata Tuan tidak bisa disembuhkan? Tanya Lani hati-hati. Lani sudah tahu jika kebutaan Sean terjadi beberapa tahun ke belakang. Sebelumnya Sean bisa melihat. Bisa mungkin. Aku terlalu terpuruk dengan keadaanku. Entahlah aku belum memeriksa kondisi mataku lagi. Aku haus. Bisa kamu buatkan mango smoothie? Bisa Tuan, sekarang? Sean mengangguk. Lani gegas keluar tanpa menutup rapat pintu kamar. Sepeninggal Lani, Sean berjalan ke walk-in closet. Ia ingin memeriksa koleksi jam tangan mewahnya. Sudah waktunya bagi Sean menambah koleksi jam tangan. Saat Sean tengah menikmati sensasi memiliki benda kesayangannya akan bertambah banyak, Sharon muncul. Namun Sharon tidak lantas masuk, ia mengintip dari balik pintu kamar yang tidak ditutup rapat oleh Lani. Sharon menegaskan pandangannya demi dilihatnya Sean sedang asik memeriksa koleksi jam tangannya. Sharon mengucek mata. Itu Sean, kan? Kenapa dia bisa melihat? Dia benar-benar bisa melihat? Sharon berbalik menenangkan perasaannya. Benarkah yang ia lihat? Sean membuka penutup meja kaca lalu memilih jam tangan dan memakainya satu persatu. Sharon kembali melongo ke kamar Sean. Kali ini dilihatnya Sean membelakanginya, ia sedang melihat koleksi dasi kerja yang berjejer rapi. Sean tidak buta? Apa dia berpura-pura buta? Kenapa? Oh, ini sungguh kejutan jika memang benar Sean sungguh hanya berpura-pura buta. Sharon melonjak senang. Sharon kembali berjalan menjauh dari kamar Sean. Ia akan berpura-pura baru muncul, tapi di pertigaan koridor yang menuju kamar Sean, ia bertemu Lani. Nona Sharon. Panggil Lani. Ya? Aku mau ketemu Sean tapi ada yang ketinggalan di mobil. Sean tidak sedang tidur, bukan? Sharon sedikit terperanjat. Oh, tidak. Ini Tuan minta dibuatkan smoothie. Silakan masuk. Jawab Lani sopan. Aku mau ke mobilku sebentar. Sahut Sharon. Lani hanya mengangguk sopan. Sharon gegas menghilang dari pandangan Lani. Ia pura-pura entah ke ruangan mana di rumah Sean yang sangat luas. Lalu kembali menuju kamar Sean. Sharon mengetuk pintu kamar. Lani membukanya. Sharon tersenyum lebar sekali. Terima kasih ya sudah merawat Sean dengan baik. Sharon menepuk bahu Lani akrab dan ramah. Lani mengangguk sopan. Sementara Sean sedikit mengernyit melihat perubahan sikap Sharon pada Lani. Bukankah kemarin Sharon berlaku kasar pada Lani? Kenapa saat ini sikapnya manis sekali? Batin Sean. Halo, sayang.
Sharon mengecup pipi Sean lalu duduk di sebelahnya. Apa pagi ini kamu mau jalan-jalan di taman? Biar ku temani. Ucap Sharon sungguh sangat manis dengan suaranya yang serak menggoda. Sean merasa aneh dan heran. Kamu gak kuliah? Tanya Sean. Hari ini tak ada jadwal kuliah. Aku sengaja datang ke sini karena ingin mengakui sesuatu. Ucap Sharon. Apa yang ingin kau akui? Bisakah kita hanya bicara berdua saja? Sharon bergelayut mesra di pundak Sean. Sean menghela napas. Lani, tolong tinggalkan kami berdua. Titah Sean. Baik, Tuan. Sepeninggal Lani, Sharon menangis seraya berlutut di kaki Sean. Dia mengakui kalau selama ini sudah berselingkuh dengan Josh. Tapi lalu menyadari kalau hatinya memang hanya untuk Sean meski Sean buta. Sean terdiam. Ia heran kenapa tiba-tiba Sharon berani mengakui perselingkuhannya. Aku buta. Andai kau tidak mengaku, aku tidak akan tahu. Iya, tapi hati ini tak tenang. Aku merasa bersalah sudah berkhianat dari tunanganku. Jawab Sharon terseduh. Benar-benar mengeluarkan air mata. Sean tergugu. Ia percaya dengan permintaan maaf Sharon. Jangan menangis di depanku. Aku lemah jika melihat seorang wanita menangis. Ucap Sean meraba wajah Sharon dan menyeka air mata Sharon dengan ujung baju panjangnya. Aku serahkan padamu. Entah mau kau lanjutkan pertunangan ini atau tidak. Tapi yang jelas, aku menyesal dan aku sudah memutuskan hubungan dengan Josh. Sharon tertunduk pilu. Dia berakting dengan sangat pintar hingga membuat Sean percaya dengan sandiwaranya. Sean diam sejenak. Ia merasa ucapan dan permintaan maaf Sharon benar-benar tulus. Andai Sharon tidak berterus terang pun, dia tak akan tahu karena buta. Tapi ternyata Sharon mengakui semuanya. Kenapa kamu memilihku padahal aku jelas-jelas buta? Pertama karena perjodohan. Kedua, aku merasa nyaman bersamamu. Aman dan terlindungi meski kamu tak bisa melihat. Kamu benar-benar menyayangiku, bukan? Sharon membelai rambut dan wajah Sean dengan kedua tangannya. Sekali lagi Sharon berakting sangat sempurna hingga Sean benar-benar jatuh dalam perangkap Sharon yang sudah mengetahui dirinya tidaklah buta. 9.